Halo guys, welcome back di Mas Fatih YouTube channel. Sebelum masuk video, jangan lupa kamu subscribe dulu channelnya Mas Fatih guys, dan kamu aktifkan notifikasinya. Nah, untuk kali ini di segmen Ngopi Pahit, ngobrol properti bareng Mas Fatih, si agent properti terhits, kita akan coba lagi ngupas cerita-cerita all about seputar perjalanan di industri penjualan properti ya guys. Nah, di cerita kali ini gue mau ngebahas tentang rezeki yang datang di pagi hari. Nah, singkat cerita, ini terjadi di tahun ini dan kisaran di bulan pas puasa lah, intinya pas puasa. Bulan Mei itu kejadiannya. Saat itu mungkin di awal-awal puasa ya, awal puasa. Habis sahur gue lagi selesai sahur, habis sudah mulai selesai tidur sedikit ya, habis sholat, dan itu kondisinya habis iklan atau gimana ya, lupa pokoknya. Intinya tuh tiba-tiba ada telepon dan nanya by WA dulu sih, akhirnya gue by phone mengkonfirmasi apakah dia benar ini suka dengan ini, dan akhirnya ia mengiyakan. Singkat cerita, ibu Y ini suka dengan unit yang gue pasarin, dan akhirnya gue telepon dan gue gali kebutuhannya apa, buat invest atau buat tinggal, dan maunya kayak gimana. Dan akhirnya gue tahu requirementnya tuh dia memang nyari daerah kisaran Ciledug dan sekitarnya dengan anggaran 700 jutaan saat itu. Dan sebenarnya unit yang gue pasarin ini nilainya itu di angka 800 juta, dan uniknya itu gue dapat unit ini itu udah last agent kali ya. Jadi gue sebagai agent yang terakhir yang dipasrahkan oleh owner untuk menghandle ini rumah gitu. Pas saat gue approaching, gue mau bantuin jualin, sebenarnya nih owner ini udah agak nggak welcome sih sebenarnya. Cuman balik lagi ya, gue cuman gue tujuannya buat ngebantu ini si owner ya. Sebenarnya basic kenapa gue nyari listing itu buat ngebantu para pemilik properti untuk bisa terjual cepat, motivasinya. Dan akhirnya dia setuju dengan komisi yang 3%, kebetulan ya harganya di bawah 1M. Ya udahlah, akhirnya gue pasarin. Gue gali lagi nih sama ownernya udah berapa lama segala macem, dan akhirnya nih sebenarnya udah harganya dari 950 sampai akhirnya dia mau open di 800 di tahun ini. Dan nggak lama sih, itu paginya tanya-tanya, akhirnya jam 10-an kita janjian buat ketemu. Jam 10 kita janjian ketemu, gue udah kasih meeting point. Nah, meeting point ini adalah titik dimana gue janjian sama klien sebelum menuju ke lokasi. Sangat jarang gue ngasih koordinatnya langsung, kecuali udah klien lama atau yang udah tektokan lama sama gue. Kalau untuk klien-klien baru yang cuman sekedar nanya-nanya lokasi, dan itu kebanyakan nggak pernah gue kasih lokasi titik poinnya langsung. Biasanya meeting point dulu. Akhirnya kita janjian di satu meeting point di SPBU deket Lembang, Ciledug.
on time, beliau juga on time ke lokasi, dan beliau datang dengan ibunya dan suaminya. Kita akhirnya cek unit nggak lama, kelihatan dari gelagat beliau interest sih, terutama si ibunya ya. Jadi uniknya klien ini, beliau itu memang tetap menjunjung tinggi ibunya. Jadi cluenya di ibunya nih sebenarnya. Jadi gue tahu cluenya di ibunya. Sebenarnya gue juga nggak deketin nyokapnya, cuman ya secara service sebagai marketing tahu lah ya cluenya di mana, jadi lo harus kayak gimana. Ya udah, akhirnya dia udah suka, dan kebetulan sudah familiar dengan lokasinya, jadi gua nggak terlalu approaching banyak. Cuman gua udah kasih cluenya ini udah paling murah di harga pasarannya, dan memang beliau sudah ada urgensi untuk membeli di minggu-minggu itu, karena memang sempat melihat beberapa Yunmah dan nggak deal karena satu lain hal ya, entah itu lokasinya, itu anggarannya, entah itu spek bangunannya. Kalau dari bangunan dan spek yang gua jual, kebetulan ini speknya bagus, bangunannya masih oke, dan memang dia buat invest, buat sewain lagi, dan tentunya itu gampang banget sih dengan bangunan yang kayak gitu. Dan akhirnya nggak nyampe lama sih, akhirnya dia nego di angka 7,5, kalau nggak salah, lupa gue jadinya 7,5. Gue coba sampein ke vendor dengan penawarnya beliau. Jadi tugasnya gue di sini, gue tetap menyampaikan apa yang diinginin sama si pembeli. Gue sampein dengan penawaran sekian, vendornya juga welcome kalau dia memang serius mau jual. Ya udah, akhirnya vendornya dengan baik juga, dia responnya positif dan ngasih turun sedikit lah dengan perhitungan segala macam ya. Jadi ada kan dia harus ngeluarin pajak segala macam, pajak penjual, komisi agent. Jadi dengan asumsi itu dia mau nurunin sampai di 785 kalau nggak salah. Yaudah, gua campaign lagi ke bayarnya juga confirm. Yaudah mas, ini saya sholat istihara dulu, mutusin kalau oke saya hubungin Mas Fatih lagi. Singkat cerita, akhirnya itu udah case close, berhasil kejual, dan dari situ gue pelajarin kalau rezeki pagi hari itu ada ketika kamu bangun pagi hari dibandingkan orang lain yang bangun agak siang. Dan ketika kamu respon itu dengan tepat dan cepat, itu akan berbuah manis. Nah, itu cerita manisnya di agent property ya. Satu hari itu nelpon dengan langsung konsultasi segala macam. Memang harusnya semua yang beli itu sebaiknya konsultasi dulu nih, dia mau kayak gimana, tingkat urgensinya juga penting, terus spek yang dia mau kayak gimana, lokasinya kayak apa, itu harus udah tergambar sih ketika si klien itu nelpon kita. Jadi kita bisa dapat ngasih pilihan yang tepat ketika itu juga. Udah, akhirnya dari pelajaran itu kita sih sama-sama memetik pelajaran juga ya. Jadi kalau kamu mau benar sukses di industri apapun mungkin ya, bangun pagi itu udah harus pasti, dan doing
something difference pas di pagi hari itu bisa kayak apa ya, mood boosternya kita, terus juga bisa jadiin ya intinya sih rezeki yang kalau lu bangun siang dipatok ayam tuh bener sih, kayak bukan kayak iyanya itu bener. Dan dari situ mungkin jadi pelajaran kita kalau kita sebagai pebisnis ataupun kita sebagai karyawan ataupun pekerjaan apapun kita, bangun pagi is the better ways to your life. Paling itu aja ngopi pahit kali ini, ngobrol properti bareng Mas Fatih, si agent property terhits. Cerita-cerita tentang pengalaman kita di industri penjualan properti, dan jadi pelajaran buat kamu semua yang lagi ngejalanin di industri properti ini juga, penjualan properti. Jangan gampang menyerah, karena banyak banget di luaran sana yang gue lihat aji mumpung, coba-coba, dan akhirnya menghilang. Memang konsistensi itu penting di industri apapun. Jadi kamu yang mau nyoba di industri penjualan properti, konsisten, jalanin terus apa yang kamu percaya, kamu yakinin, niscaya itu akan berhasil, guys. Oke, sekian dari Fatih, semoga menginspirasi ataupun menjadi knowledge buat kita semuanya, dan gue jadi reminder lagi, gue harus ya bangun pagi lah ya, intinya buat jadi become a stronger man. Okay, see you in the next video. Fatih sign out. Ciao.